Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Naja, JGP Angkatan 8 dari TK Negeri Pembinaan Tulang Mulang. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik yang pertama, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dalam belajar di kelas, mengajarkan anak menghitung dan menulis itu baik. Namun, hal yang paling dasar dan penting yang harus dilakukan pendidik adalah mengajarkan tentang budi pekerti. Pendapat ini seiring dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan pemantik berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak baik pada lingkungan kita. Karena sebelum mengambil keputusan, kita menggunakan aturan-aturan yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar sebuah keputusan yang sudah diuji kebenarannya dan hasil akhirnya nanti tidak merugikan orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pemantik berikutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berkontribusi pada proses pembelajaran murid, yakni memutuskan semua hal yang dilakukan atau program dibuat oleh pemimpin pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator, motivator, supaya anak-anak dapat menuju kebahagiaan, kemandirian, dan kesejahteraan yang tujuannya adalah membawa peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan merdeka dalam belajar. Kegiatan pemantik berikutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Ungkapan George Wilhelm Friedrich Hegel tersebut sejalan dengan keyakinan kita bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah unik dan memiliki potensi, yang tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun tumbuhnya potensi tersebut. Hal ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah seni, karena pendidikan merupakan hasil karya seni cipta, karsa dan karya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka merupakan semboyan yang digaungkan oleh pahlawan pelopor pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulada di depan memberi teladan, Ihmadya Mangunkarsa di tengah memberi motivasi, Tuturi Handayani di belakang memberi dukungan. Di era globalisasi ini, pembelajaran tidak hanya dari penjelasan guru, namun murid dapat mengakses dari berbagai sumber, sehingga guru yang menjadi pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menjadikan pembelajaran menjadi berkualitas. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif.
di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jika seorang guru mampu menanamkan nilai-nilai positif tersebut, maka keputusan yang diambil merupakan keputusan yang benar, sudah didasarkan nilai, dan hasilnya tidak akan merugikan orang lain. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses-proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah kita bahas pada modul sebelumnya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran harus menggali terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang terjadinya permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam proses penggalian tersebut, seorang pemimpin pembelajaran membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan coaching dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Sehingga dalam pengambilan keputusan nanti, benar-benar sudah melalui tahap pengujian dan tidak akan berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, karena dalam aspek sosial emosional terdapat kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yakni kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kompetensi ini telah dikuasai oleh guru, maka dalam suatu pengambilan keputusan bisa membedakan mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Sehingga dalam penyelesaiannya, seorang pemimpin pembelajaran tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam setiap pembahasan studi kasus yang fokus pada moral dan etika, kemudian diselesaikan sesuai dengan paradigma, prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan yang berbeda-beda. Maka akan menambah pengetahuan dan pengalaman seorang pendidik sebagai pengambil keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga pengetahuan akan nilai-nilai kebajikan akan bertambah dan akan tertanam dengan sendirinya pada diri seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, sehingga berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam pengambilan sebuah keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran pasti akan mengalami kendala. Misalnya ada yang pro dan kontra, dan resiko terhadap keputusan yang diambil. Namun, ketika setiap kasus yang muncul diselesaikan sesuai dengan prinsip dan paradigma, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang menjadi tantangan dan kendala akan diminimalisir, sehingga mengubah perlahan-lahan paradigma warga sekolah yang ikut ambil dalam pengambilan keputusan pada saat sebuah kasus terjadi. Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda?
Pada unsur dasar yang perlu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan, salah satunya adalah berpihak pada murid, yang artinya segala kasus yang muncul, penyelesaiannya harus berpihak pada murid. Kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil tidak akan merugikan murid. Sama halnya dengan memutuskan pembelajaran yang tepat, kita harus putuskan berdasarkan kebutuhan belajar murid, yang merupakan perwujudan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga murid akan mencapai kemerdekaan dalam belajar. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika pemimpin pembelajaran memutuskan untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, maka kebutuhan belajar setiap anak akan terpenuhi, sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Murid akan merasa merdeka ketika belajar, maka semua kompetensi yang dimiliki anak akan berkembang dengan baik dan akan sangat berpengaruh positif pada masa depan mereka nanti. Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya ambil dari materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sangat penting untuk dipelajari. Karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah, pasti kita akan dihadapkan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika yang sangat berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Dalam mengambil sebuah keputusan harus sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dengan terlebih dahulu memahami peran dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru dan pemimpin pembelajaran. Semua hal itu akan terwujud ketika seorang guru mampu menanamkan budaya positif di sekolah. Agar budaya positif bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati keyakinan kelas yang akan digunakan setiap hari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kebajikan universal. Agar kasus dilema etika ini bisa diminimalisir dengan memenuhi semua kebutuhan murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Namun, jika sudah menerapkan semua itu tetap timbul kasus dilema etika, maka harus diselesaikan dengan menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak akan ada yang dirugikan ketika keputusan itu diambil. Pertanyaan pemantik berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 3 hal di atas harus selalu digunakan dalam setiap pengambilan keputusan pada saat menghadapi kasus dilema etika, sehingga kasus tersebut benar-benar diselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi yang akan terjadi setelah keputusan ditetapkan.
Hal-hal yang terjadi di luar dugaan adalah ketika ada pihak yang kontra dengan keputusan, namun tidak mau mengutarakan dengan jujur. Kadang mereka menggunakan media sosial untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka, sehingga ketika ada pihak lain yang membaca dan tidak paham kejadian sebenarnya, akan menimbulkan dalam diri pembuat keputusan. Kegiatan pemantik berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah dihadapkan pada kasus dilema etika. Namun hanya dilakukan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya saja, kemudian melihat keputusan musyawarah dengan suara terbanyak. Bedanya dengan setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dalam menyelesaikan kasus dilema etika dilakukan dengan tahapan-tahapan yang runtut, dengan memperhatikan 3 unsur, 4 paradigma, dan 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah lagi dan sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengatasi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep pengambilan keputusan modul ini sangat berdampak positif terhadap cara berpikir saya dalam memecahkan masalah yang dulunya hanya berdasarkan aturan, rasa simpati kepada orang lain. Sekarang pengambilan keputusan harus didasarkan pada 3 unsur dasar pengambilan keputusan, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang diputuskan tidak merugikan pihak lain dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan pemantik berikutnya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul 3.1 ini sangat penting untuk dipelajari dan diimplementasikan setiap hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apalagi kita sebagai pendidik yang menjadi pemimpin pembelajaran, kebaikan sekolah dan pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik tergantung pada bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga mudah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, demikian video koneksi antar materi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Laja, JGP Angkatan 8 dari TK Negeri Pembinaan Tulang Hulang. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik yang pertama, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini?
Dalam belajar di kelas, mengajarkan anak menghitung dan menulis itu baik. Namun, hal yang paling dasar dan penting yang harus dilakukan pendidik adalah mengajarkan tentang budi pekerti. Pendapat ini seiring dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan pemantik berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak baik pada lingkungan kita. Karena sebelum mengambil keputusan, kita menggunakan aturan-aturan yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar sebuah keputusan yang sudah diuji kebenarannya dan hasil akhirnya nanti tidak merugikan orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pemantik berikutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berkontribusi pada proses pembelajaran murid, yakni memutuskan semua hal yang dilakukan atau program dibuat oleh pemimpin pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator, motivator, supaya anak-anak dapat menuju kebahagiaan, kemandirian, dan kesejahteraan yang tujuannya adalah membawa peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan merdeka dalam belajar. Kegiatan pemantik berikutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Ungkapan George Wilhelm Friedrich Hegel tersebut sejalan dengan keyakinan kita bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah unik dan memiliki potensi, dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun tumbuhnya potensi tersebut. Hal ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah seni, karena pendidikan merupakan hasil karya seni cipta, karsa dan karya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka merupakan semboyan yang digaungkan oleh pahlawan pelopor pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulada di depan memberi teladan, Ingmadya Mangunkarsa di tengah memberi motivasi, Tuturi Handayani di belakang memberi dukungan. Di era globalisasi ini, pembelajaran tidak hanya dari penjelasan guru, namun murid dapat mengakses dari berbagai sumber, sehingga guru yang menjadi pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menjadikan pembelajaran menjadi berkualitas. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jika seorang guru mampu menanamkan nilai-nilai positif tersebut, maka keputusan yang diambil merupakan keputusan yang benar, sudah didasarkan nilai, dan hasilnya tidak akan merugikan orang lain. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses-proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif?
Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah kita bahas pada modul sebelumnya. Dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus menggali terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang terjadinya permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam proses penggalian tersebut, seorang pemimpin pembelajaran membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan coaching dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Sehingga dalam pengambilan keputusan nanti benar-benar sudah melalui tahap pengujian dan tidak akan berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, karena dalam aspek sosial emosional terdapat kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yakni kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kompetensi ini telah dikuasai oleh guru, maka dalam suatu pengambilan keputusan bisa membedakan mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Sehingga dalam penyelesaiannya, seorang pemimpin pembelajaran tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam setiap pembahasan studi kasus yang fokus pada moral dan etika, kemudian diselesaikan sesuai dengan paradigma, prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan yang berbeda-beda. Maka akan menambah pengetahuan dan pengalaman seorang pendidik sebagai pengambil keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga pengetahuan akan nilai-nilai kebajikan akan bertambah dan akan tertanam dengan sendirinya pada diri seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, sehingga berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam pengambilan sebuah keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran pasti akan mengalami kendala. Misalnya ada yang pro dan kontra, dan resiko terhadap keputusan yang diambil. Namun, ketika setiap kasus yang muncul diselesaikan sesuai dengan prinsip dan paradigma, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang menjadi tantangan dan kendala akan diminimalisir, sehingga mengubah perlahan-lahan paradigma warga sekolah yang ikut ambil dalam pengambilan keputusan pada saat sebuah kasus terjadi. Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pada unsur dasar yang perlu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan, salah satunya adalah berpihak pada murid, yang artinya segala kasus yang muncul, penyelesaiannya harus berpihak pada murid. Kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil tidak akan merugikan murid. Sama halnya dengan memutuskan pembelajaran yang tepat, kita harus putuskan berdasarkan kebutuhan belajar murid, yang merupakan perwujudan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga murid akan mencapai kemerdekaan dalam belajar. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
Ketika pemimpin pembelajaran memutuskan untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, maka kebutuhan belajar setiap anak akan terpenuhi, sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Murid akan merasa merdeka ketika belajar, maka semua kompetensi yang dimiliki anak akan berkembang dengan baik dan akan sangat berpengaruh positif pada masa depan mereka nanti. Pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya ambil dari materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sangat penting untuk dipelajari. Karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah, pasti kita akan dihadapkan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika yang sangat berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Dalam mengambil sebuah keputusan harus sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dengan terlebih dahulu memahami peran dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru dan pemimpin pembelajaran. Semua hal itu akan terwujud ketika seorang guru mampu menanamkan budaya positif di sekolah. Agar budaya positif bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati keyakinan kelas yang akan digunakan setiap hari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kebajikan universal. Agar kasus dilema etika ini bisa diminimalisir dengan memenuhi semua kebutuhan murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Namun, jika sudah menerapkan semua itu tetap timbul kasus dilema etika, maka harus diselesaikan dengan menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak akan ada yang dirugikan ketika keputusan itu diambil. Pertanyaan pemantik berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 3 hal di atas harus selalu digunakan dalam setiap pengambilan keputusan pada saat menghadapi kasus dilema etika, sehingga kasus tersebut benar-benar diselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi yang akan terjadi setelah keputusan ditetapkan. Hal-hal yang terjadi di luar dugaan adalah ketika ada pihak yang kontra dengan keputusan, namun tidak mau mengutarakan dengan jujur. Kadang mereka menggunakan media sosial untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka, sehingga ketika ada pihak lain yang membaca dan tidak paham kejadian sebenarnya, akan menimbulkan dalam diri pembuat keputusan. Kegiatan pemantik berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah dihadapkan pada kasus dilema etika.
namun hanya dilakukan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya saja, kemudian melihat keputusan musyawarah dengan suara terbanyak. Bedanya dengan setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dalam menyelesaikan kasus dilema etika dilakukan dengan tahapan-tahapan yang runtut, dengan memperhatikan 3 unsur, 4 paradigma, dan 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah lagi dan sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengatasi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Pertanyaan pemantik berikutnya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep pengambilan keputusan modul ini sangat berdampak positif terhadap cara berpikir saya dalam memecahkan masalah yang dulunya hanya berdasarkan aturan, rasa simpati kepada orang lain. Sekarang pengambilan keputusan harus didasarkan pada 3 unsur dasar pengambilan keputusan, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang diputuskan tidak merugikan pihak lain dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan pemantik berikutnya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul 3.1 ini sangat penting untuk dipelajari dan diimplementasikan setiap hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apalagi kita sebagai pendidik yang menjadi pemimpin pembelajaran, kebaikan sekolah dan pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik tergantung pada bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga mudah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, demikian video koneksi antar materi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.